Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nur Siti Rohmani, Dian Rahmawati, Eka Sukapti, Prihatin Susilowati, Sapna Maulida, Alfiah Nurdianti yang akan mempresentasikan mengenai akhlak pribadi. Akhlak pribadi atau al-akhlak al-fardiyah. Seringkali orang memahami bahwa dalam menjaga sikap atau berakhlak itu hanya ketika berhadapan dengan orang lain atau sesama. Padahal ada banyak sekali akhlak atau sifat paling mendasar yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh setiap individu. Di antaranya ada sidik, amanah, istiqomah, ifah, mujahadah, sajaah, tawadhu, malu, sabar, serta pemaaf. Nah, sidik ini artinya benar atau jujur. Sidik ini merupakan lawan kata dari kata bohong atau dusta. Sidik ini merupakan sifat utama yang harus dimiliki oleh setiap manusia, baik secara lahir ataupun secara batin. Nah, kemudian sidik ini harus dimiliki setiap manusia ketika dalam perbuatan, perkataan, ataupun hal tingkah laku lainnya. Oleh karena itu, agar kalian bisa lebih mempelajari tentang sidik ini, maka sidik ini dapat dibagi menjadi beberapa hal, yaitu benar dalam perkataan, benar dalam pergaulan, benar dalam kemauan, kemudian menepati janji atau benar dalam janji-janji yang telah disebutkan, telah dikatakan, kemudian juga benar mengenai kenyataan-kenyataan yang ada. Sebaliknya, sifat bohong atau dusta adalah akhlak tercela yang merupakan lawan kata dari sidik tadi yang telah saya sebutkan tadi di awal. Sebagaimana ajaran Islam yang telah diterapkan bahwa umat manusia ini harus memiliki sifat sidik. Setiap manusia harus memiliki sifat sidik dalam hidupnya, karena ini adalah hal yang merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Sama ketika Rasulullah ini ditanya oleh sahabat, apakah ada orang mukmin yang penakut? Nabi Muhammad kemudian berkata, ada. Beliau ditanya lagi, apakah ada mukmin yang kikir? Kemudian Rasulullah menjawab, ada. Kemudian ditanya lagi oleh sahabat, apakah ada seorang mukmin yang pembohong? Kemudian beliau menjawab, tidak ada. Nah, hadis ini disampaikan oleh hadis riwayat Malik. Kemudian dengan demikian bahwa sangat jelas bahwa Rasulullah SAW ini secara tidak langsung menerangkan kepada seorang mukmin bahwa mereka ini tidak sepatutnya untuk berbohong. Mereka ini tidak baik ketika mereka harus berbohong, dan mereka ini merupakan bahwa sifat berbohong ini adalah sifat yang tercela bagi setiap muslim. Maka hal-hal termasuk adalah dalam hal-hal yang tercela. Kemudian ada hal-hal yang tercela lagi yang termasuk dalam sifat sidik, yaitu yang pertama, khianat. Ia disebut sebagai sejelek-jeleknya sifat bohong yang dimiliki seseorang karena keburukannya ini mampu menimpa orang-orang di sekitarnya, bahkan dapat meluas ke tengah-tengah masyarakat. Nah, yang kedua ya ini mungkar janji atau memungkiri janji terhadap janji-janji yang telah ia berikan sebelumnya kepada orang lain. Nah, mengingkari janji adalah salah satu sifat yang tercela bagi Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW memasukkan perilaku ini sebagai salah satu sifat orang yang munafik. Kemudian yang ketiga adalah memberikan kesaksian yang palsu. Nah, dampak buruk dari perbuatan ini tidak hanya dalam jangka pendek saja, tetapi juga jangka panjang. Kemudian dampak-dampak ini juga memberikan dampak yang buruk kepada orang yang diberikan kesaksian yang palsu ini tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya yang keempat itu fitnah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah berita itu dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Nah,
Dalam hal ini telah dijelaskan bagaimana bahayanya sebuah kabar yang tidak baik atau fitnah tersebut. Kemudian juga ada hadis yang mengatakan bahwa fitnah ini lebih kejam daripada pembunuhan. Kemudian yang kelima ini menggunjing, atau yang terakhir ini menggunjing. Nah, menggunjing adalah orang lain adalah sesuatu perbuatan yang dapat memicu pertengkaran dan permusuhan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, individu satu dengan individu yang lain. Allah merumpamakan orang yang menggunjing orang lain seperti orang yang memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu amanah. Amanah artinya dipercaya. Kata tersebut seakar dengan kata iman yang berarti semakin besar keimanan seseorang, maka akan semakin dapat dipercaya atau amanah. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyebutkan tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah dan tidak sempurna agama orang yang tidak menunaikan janji. Hadis riwayat Ahmad. Amanah seringkali dimengerti sebagai sebuah bentuk menjaga titipan dan akan mengembalikan kepada pemiliknya pada saat diminta dan tetap dalam keadaan sedia kala. Namun lebih daripada itu, bukan hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat material, tapi juga meliputi menyimpan rahasia orang lain, menjaga kehormatan orang lain, menjaga diri sendiri, serta melaksanakan tugas yang diembankan kepadanya. Inilah yang disebut dengan amanah taklif dan memiliki beban serta tanggung jawab yang besar untuk dipikul. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu istiqomah. Istiqomah secara bahasa berarti tegak lurus. Maka yang dimaksud dengan melakukan sesuatu secara istiqomah yakni melakukan sesuatu dengan sikap teguh pendirian dan selalu konsekuen dan konsisten. Al-Quran dan As-Sunnah memerintahkan umat Islam selalu istiqomah dalam keimanan dan keislaman. Sebagaimana firman Allah, katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka istiqomahlah menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menyekutukannya. Quran Surat Fussilat ayat 6. Bukan hanya ayat ini, tetapi masih banyak lagi ayat maupun hadis yang menyebutkan perintah istiqomah. Adapun buah dari beristiqomah adalah sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Fussilat ayat 30-32. Untuk selanjutnya ada ifah. Yang dimaksud dengan ifah yaitu menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik dan juga berarti kesucian tubuh, sehingga menjadi pribadi yang terpelihara serta terjaga diri dari segala hal buruk atau hal yang dapat mengakibatkan keburukan. Hal ini merupakan perintah dari setiap individu muslim. Contoh dari ifah sendiri yaitu menjaga kehormatan diri yang berkaitan dengan persoalan seksual atau perzinahan. Bentuk pemeliharaannya seperti dengan cara menjaga pandangannya
menjaga pergaulannya, serta menjaga pakaiannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih baik atau lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat." Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dalam Quran Surat An-Nur ayat 30 hingga 31. Juga disebutkan dalam Quran Surat An-Nur ayat 32, Quran Surat Al-Ahzab ayat 59, Quran Surat Al-Isra ayat 32, serta Quran Surat Al-Furqan ayat 72. Untuk contoh ifah berikutnya, yaitu menjaga kehormatan diri yang berkaitan dengan masalah harta. Dalam Islam, mengajarkan umatnya untuk tidak memiliki sifat peminta atau pengemis. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya agar bekerja keras serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan qanaah terhadap apa yang menjadi rezekinya. Dalam hadis muttafaqun alaih dikatakan bahwa seseorang yang membawa tambang lalu mencari dan mengumpulkan kayu bakar, lantas dibawanya ke pasar untuk dijual dan uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan dan nafkah dirinya, maka itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada orang yang terkadang diberi dan terkadang ditolak. Untuk contoh ifah berikutnya, ada menjaga kepercayaan orang lain terhadap dirinya. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban dikatakan bahwa berikan jaminan kepadaku terhadap 6 perkara, maka aku akan memberi jaminan kepada kalian untuk masuk surga, yaitu jujurlah bila kamu berkata-kata, tepatilah bila kamu berjanji, tunaikanlah amanah orang lain yang berhak jika kamu diberi amanah, jagalah kemaluanmu, tekurkanlah pandanganmu, dan tahanlah tanganmu sehingga tidak menyakiti orang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai muhajadah. Muhajadah berarti mencurahkan segala kemampuan yang ada dalam hal ini adalah untuk melepaskan diri dari segala yang menghalanginya untuk berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Hambatan internal tersebut berasal dari jiwa yang mendorong pemiliknya untuk berbuat buruk, hawa nafsu yang tidak terkendali, serta kecintaannya hanya kepada dunia. Adapun hambatan eksternal ialah yang berasal dari syaitan, orang-orang kafir, orang-orang munafik, para pelaku kemaksiatan dan kemungkaran. Oleh karena itu, diperlukanlah sebuah upaya yang sungguh-sungguh yang disebut dengan muhajadah. Seperti halnya dengan di Quran surat Al-Ankabut ayat ke-6 yang berarti, dan barang siapa yang bermuhajadah, maka sesungguhnya muhajadah itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Beberapa hal yang menjadi objek muhajadah adalah fujur atau jiwa yang selalu mendorong seseorang untuk melakukan keburukan, karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhami jiwa jalan kesesatan dan juga jalan ketakwaan. Maka dari itu manusia berpotensi untuk memilih jalan manakah yang akan dilalui. Seperti halnya di Quran surat Al-Asyam ayat ke-8, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Yang selanjutnya adalah hawa nafsu yang tidak terkendali. Bahwa sesungguhnya manusia memiliki dan sekaligus memerlukan hawa nafsu.
dalam kelangsungan hidup mereka. Seperti hawa nafsu untuk makan, minum, memiliki keturunan, berkuasa, dan lain sebagainya. Namun jika hawa nafsu tersebut tidak mampu untuk dikendalikan, maka tentu saja dapat merusak dan menjerumuskan manusia tersebut. Oleh karena itu, salah satu yang menjadi objek muhajadah adalah hawa nafsu yang tidak terkendali. Seperti halnya dalam Quran surat Al-Furqan ayat ke-43 sampai 44 yang berarti terangkanlah kepadaku tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Ataukah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu. Yang selanjutnya adalah setan yang selalu mengganggu manusia untuk menuruti hawa nafsunya. Seperti halnya dalam Quran surat Al-Fatir ayat ke-6, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia sebagai musuhmu, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya supaya menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Selanjutnya adalah kecintaan terhadap dunia yang berlebihan sehingga mengalahkan kecintaannya kepada akhirat. Sebagai contohnya adalah rasa takut mati dan tidak berani ketika diperintahkan untuk berperang. Nah, seperti halnya dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-38, hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kehidupan di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Dan selanjutnya adalah orang-orang kafir dan orang-orang yang munafik yang tidak pernah puas dan tidak pernah berpuas diri dalam mengajak kaum mukmin untuk kembali ke kufuran. Seperti halnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 109 yang berarti sebagian besar akhlakul kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman. Karena dengki yang ditimbulkan dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran, maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintah yang sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dan yang terakhir adalah para pelaku kemaksiatan dan kemungkaran. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa yang mereka lakukan bukan hanya berdampak buruk kepada diri mereka tetapi juga berdampak buruk kepada orang lain. Seperti halnya dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-104 yang berarti, dan hendaklah ada di antara kamu golongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya yaitu syaja'ah. Syaja'ah berarti berani. Keberanian yang berlandaskan kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Berani juga tidak selalu identik dengan kekuatan fisik, tetapi ditentukan oleh kekuatan hati dan kebersihan jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah yang dinamakan pemberani itu orang yang kuat bergulat. Sesungguhnya pemberani itu ialah orang yang sanggup menguasai dirinya ketika amarah. Dalam hadis muttafaqun alaih, sebagaimana sifat berani juga dapat terwujud dalam beberapa bentuk. Di antaranya keberanian dalam berperang atau disebut jihad fisabilillah, bahwa
Individu muslim haruslah berani dalam melawan kezaliman, bahkan jika harus terjun ke medan perang. Misalnya melawan penjajah. Tidak semestinya seorang muslim justru bekerja sama dengan penjajah untuk melawan saudaranya sendiri. Dalam Quran surat Al-Anfal ayat 15 sampai dengan 16 disebutkan bahwa, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerang, maka janganlah kamu membelakangi mereka atau mundur. Barang siapa yang membelakangi mereka atau mundur di waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembalinya. Bentuk syaja'ah yang kedua yaitu keberanian menyatakan kebenaran. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi disebutkan bahwa jihad yang paling afdal adalah perjuangan keadilan di hadapan penguasa yang zalim. Bentuk syaja'ah ketiga ada keberanian untuk mengendalikan diri saat amarah sebagaimana disebutkan hadis sebelumnya, yaitu Rasulullah SAW bersabda, bukanlah yang dinamakan pemberani itu orang yang kuat bergulat, sesungguhnya pemberani itu ialah orang yang sanggup menguasai dirinya di waktu marah. Tawadu artinya rendah hati, lawan dari kata sombong. Dan tawadu adalah salah satu akhlak yang harus dimiliki oleh setiap muslim, karena dengan rendah hati, seseorang itu akan melahirkan kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Dan kenapa lemah? Karena segala sesuatunya hanyalah Allah yang berkuasa. Disebutkan juga dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 53 dengan arti, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Dengan demikian, maka manusia itu tidak pantas untuk menyombongkan dirinya, untuk sombong di depan sesama, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, akhlak yang tidak boleh dimiliki oleh seorang muslim yaitu sombong atau takabur. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwa takabur itu adalah menolak kebenaran dan melecehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Jadi dapat mengantarkan manusia itu ke dalam perilaku menolak kebenaran itu adalah sombong. Seseorang itu selalu merasa benar sehingga selalu menganggap orang lain salah dan merendahkan mereka. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang malu. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-haya, merupakan sifat yang menimbulkan keengganan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Maka, orang yang merasa malu melakukan sesuatu akan cenderung terlihat gugup atau wajahnya mulai merasa memerah. Dan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW lebih pemalu dari gadis pingitan, yaitu bila melihat sesuatu yang tidak disukainya, kami dapat mengetahuinya dari wajah beliau. Hadis muttafaqun alaih. Sifat malu itu dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malu kepada diri sendiri, malu kepada orang lain. Jadi jika secara otomatis manusia itu atau seseorang itu merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan sendirinya seseorang itu akan malu kepada dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi sehingga ia akan mengendalikan dirinya untuk tidak melakukan sesuatu yang tercela. Dan rasa malu itu adalah refleksi dari iman seseorang. Semakin kuat iman seseorang, maka semakin kuat juga rasa malunya. Begitu juga sebaliknya. Dan Rasulullah SAW bersabda bahwa rasa malu dan iman itu sebenarnya berpadu menjadi satu. Maka bila mana lenyap salah satunya, hilang pula lah yang lainnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Jadi jika seseorang itu tidak memiliki rasa malu, maka ia akan melakukan segala sesuatu sesuka hatinya. Kezaliman, kebohongan, kemungkaran, kemaksiatan sudah tidak menjadikannya malu ketika seseorang itu melakukan sebuah kesalahan atau mengerjakannya.
Yang selanjutnya mengenai sabar. Sabar berarti menahan dan mengekang. Maksudnya menahan diri dari segala hal karena Allah, baik menahan diri dari musibah maupun menahan diri dari kenikmatan duniawi. Sabar ada beberapa macam, yakni sabar menerima cobaan hidup, sabar dari keinginan hawa nafsu, sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam berdakwah, sabar dalam berperang, dan sabar dalam pergaulan. Akhlak sabar sangatlah penting ada dalam diri setiap individu, bukan hanya memberikan ketenangan dan kedamaian hati, tapi juga mendapatkan balasan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Quran surat Al-Furqan ayat ke-75. Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi, yakni dalam surga, karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Lawan kata dari sabar adalah gegabah, gelisah, sedih, keluh kesah, cemas, dan putus asa. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Ibrahim ayat ke-21, sama saja bagi kita mengeluh ataupun bersabar, sesekali tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Oleh karena itu, ketidaksabaran dengan segala bentuknya seperti yang disebutkan tadi, sangatlah tidak patut dimiliki oleh setiap pribadi, khususnya seorang muslim. Karena hal tersebut tidak akan memberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi, bahkan justru terkadang dapat memberikan kemudaratan. Yang selanjutnya mengenai pemaaf. Pemaaf dalam bahasa Arab disebut dengan afu, yang berarti kelebihan atau yang berlebih. Seperti yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-219, dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah, yang berlebih dari keperluan. Kata afu kemudian berkembang maknanya menjadi menghapus, yang berarti pemaaf itu adalah menghapus luka atau bekas luka yang ada di dalam hati. Dan salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi pribadi yang pemaaf, seperti dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Imran ayat ke-133 sampai ke-134. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Perintah Allah SWT adalah untuk memaafkan kesalahan orang lain, bahkan tanpa harus menunggu permohonan maaf dari orang tersebut. Maafkan orang lain memang tidak mudah, namun harus disadari bahwa setiap manusia memiliki kesalahan dan dosa, serta mengharap ampunan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam Quran Surat An-Nur ayat ke-22, hendaklah mereka memaafkan dan melapangkan dada. Apakah kamu tidak ingin diampuni oleh Allah? Seringkali perintah memberikan maaf disandingkan dengan kalimat berlapang dada atau as-safhu atau safhah, yaitu lembaran. Bahwa dengan memaafkan orang lain berarti telah menghapus luka di dalam hati. Namun tidak cukup hanya dengan menghapus luka tersebut, karena mungkin bekasnya masih akan tetap ada sehingga ia harus diganti dengan lembaran baru, yakni berlapang dada. Lawan dari kata maaf adalah dendam. Menahan rasa permusuhan di dalam hati dan menunggu kesempatan untuk membalas. Ada sebuah cerita dari sahabat Rasulullah SAW, yakni Abu Bakar. Beliau pernah bertekad untuk menghentikan bantuan keuangan kepada orang-orang yang ikut menyebar luaskan berita bohong tentang Aisyah radhiyallahu anhu, yakni istri Rasulullah SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam Quran surat An-Nur ayat ke-22. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sama halnya dengan orang yang menyimpan murka atau amarah terhadap saudara lainnya, sehingga Rasulullah SAW bersabda,
Tidaklah halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu tapi saling memalingkan muka. Dan yang paling baik di antara keduanya ialah yang memulai terlebih dahulu untuk mengucapkan salam. Diriwayatkan dalam hadis muttafaqun alaih. Baik, itu tadi pemaparan presentasi dari kelompok 1 mengenai akhlak pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.